Welcome to Furman Penipahan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kampanye politik yang sebenarnya itu tidak dilarang ya, yaitu kampanye politik kebangsaan. Kenapa disebut politik kebangsaan? Karena untuk membangun kecerdasan bangsa, masyarakat dalam pengertian itu agar lebih melek politik. Ada satu ungkapan yang paling saya sukai dari salah satu calon presiden yang ada hari ini, bakal calon ya, yaitu calon Anies Baswedan. Di dalam safari politiknya, beliau mengatakan begini, saatnya anak-anak muda untuk ikut politik. Jika anak-anak muda tidak ikut politik, maka bangsa ini akan kehilangan generasi politik. Saya tidak mengutip persis ya ungkapannya. Selanjutnya begini, dia mengatakan, saatnya orang-orang baik terjun di dalam dunia politik agar orang-orang baik itu menjadi mayoritas di dalam pemerintahan. Ungkapan ini seperti ada warna sinis, ada warna tuduhan terhadap pemerintahan hari ini banyak orang jahat. Saya rasa tuduhan itu bukan tanpa alasan, atau sinisme terhadap pemerintahan itu bukan tanpa alasan, karena justru berdasarkan bukti. Banyaknya koruptor, banyaknya uang yang gelap, transaksi janggal seperti 300 triliun uang pajak itu gitu kan. Dan saya rasa ungkapan itu sah-sah saja dan bukan tuduhan, bukan sinisme tanpa alasan. Saya berbicara soal itu. Dari banyak dari 3 calon itu tadi, hanya Anies yang memberikan kampanye politik kebangsaan yang sangat luar biasa. Tidak membawa keakuan dalam pengertian bahwa aku begini, aku begitu, partaiku begini, partaiku begitu. Bukan berbicara soal janji akan dan sebagainya, tapi berbicara yang sudah dilakukan. Nah, Anies Baswedan sering sekali berbicara soal Jakarta. Ya memang itu karyanya gitu kan, soal JIS itu, ya, stadion terbesar Indonesia itu. Dan banyak lagi sebenarnya. Sementara apa namanya, yang lain, calon yang lain, mereka sudah juga bersafari politik, namun di sisi lain mereka juga sebagai yang satunya menteri kan, satunya masih gubernur. Sementara Anies sudah meninggalkan kegubernurannya di Jakarta. Nah, ini yang perlu kita lihat. Siapa yang lebih gentleman dan sebagainya itu. Nah, kalau ada yang mengatakan apakah YouTube saya ini mendukung Anies, ya boleh silakan katakan seperti itu. Artinya tidak netral, bukan. Justru netral itu memihak gitu ya. Di dalam banyak hal dan pandangan saya justru cenderung kepada Anies Baswedan gitu. Sehingga saya ya ikut berkampanye dalam pengertian edukasi politik, bahwa kita harusnya berbicara perbedaan itu lebih tajam lagi supaya semakin mengerti gitu. Bukan menganggap perbedaan itu sebagai musuh gitu. Jika Anda tidak sama pilihannya dengan saya, pilihan itu juga bisa kapan saja berubah gitu. Jika ada satu kejadian yang tiba-tiba membuat saya tidak suka, saya akan memilih yang saya suka gitu kan. Itu hak. Jadi tidak perlu ada permusuhan jika ada perbedaan itu. Perbedaan itu justru membuktikan bahwa kita masing-masing itu berpikir gitu kan. Kata Heidegger, orang yang tidak berpikir itu cenderung ikut-ikutan. Saya tidak ikut-ikutan. Saya memilih dengan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan apa yang saya lihat gitu. Heidegger benar. Orang-orang yang tidak berpikir itu dia akan ikut-ikutan, ikut arus seperti ikan mati. Dan kalau orang yang tidak berpikir itu semakin banyak,
maka akan muncul istilah banalitas di dalam sebuah kebudayaan. Banalitas itu suatu tradisi yang eh, budaya apa ya istilahnya ikut-ikutan. Jika ada tradisi baru itu menjadi tren baru, jika ada ya begitu terus-menerus sehingga identitasnya semakin hari semakin hilang. Banalitas itu adalah kebiasaan, tren yang muncul dan kemudian mampu meraih meraih massa besar dan itu menjadi kebudayaan. Sehingga orang-orang yang mengikuti kebudayaan baru itu atau tradisi baru itu lupa dengan identitasnya gitu. Itu banalitas. Itu diakibatkan oleh orang-orang yang tidak berpikir gitu. Maka kita dari hari ini jangan katakan, "Oh, saya belum punya pilihan." Oke, oke belum punya pilihan, tapi pikiran Anda mestinya cenderung dengan beberapa pikiran gitu. Kalau Anda sepakat dengan jalur berpikir 3 capres itu artinya Anda ada 3 orang gitu. Karena 3 capres itu juga berbeda, berbeda visi, berbeda misi gitu. Kecuali dalam hal yang lebih umum yaitu membangun bangsa. Itu terlalu umum gitu kan. Kita memilih orang itu bisa melalui ideologi, bisa melalui pengalamannya, bisa melalui intelektualitas gitu ya. Nah, kalau saya menilai dari 3 capres ini dan cara saya memilih pemimpin itu ya pertama ya intelektualitas, yang kedua spiritualitas, yang ketiga emosional ini ya, emosional yang lebih umum gitu. Nah, itu kalau cara saya memilih. Kalau Anda ya terserah gitu. Bisa memilih karena hidungnya mancung atau hidungnya pesek gitu. Itu kan juga hak dan itu justru membatalkan eh, kalau kita itu bukan orang tidak berpikir gitu. Kita harus menjadi orang yang berpikir supaya tidak terjadi banalitas, kata Heidegger itu. Orang yang berpikir artinya orang yang memihak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.